Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Karena itu kemarin ketika kami menyampaikan pesan-pesan pasca pengumuman putusan MK, kami pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Kami tegaskan kemarin. Nah, itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi, itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang dihindari. Itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah kontestasi yang tidak ada ujungnya. Ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama. Tapi kalau agendanya, mohon maaf ini, mudah-mudahan saya tidak salah tafsir, kalau hanya sekedar bagi-bagi kursi, rasanya Bu Mega tidak tertarik pada soal yang sifatnya pragmatis. Kalau ideologis biasanya beliau sangat tertarik. Nah, itu dia politik ya, dinamis ya. Kadang jadi musuh, kadang jadi lawan ya, kadang jadi teman, kadang jadi musuh. Itulah demokrasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi untuk para pendukung juga saya doakan tuh ya, ayo kita saling rangkul lagi, saling rajut kebersamaan dan persaudaraan kita ya. Tadi sudah dibuka dengan pernyataan dari Pak Anies ya, tentang bagaimana tuh ini sudah membuka celah lah ya, membuka hati ya untuk menerima bagaimana demokrasi itu terjadi. Dan ini mungkin ada sinyal-sinyal tuh ya yang mungkin bisa memberikan kesempatan lah untuk saling merangkul kembali ya. Jadi teman-teman juga saya harapkan juga yang teman-teman yang menemukan video jangan lupa juga dibantu ya, subscribe, like, dan keringanan tangannya untuk like tuh ya. Siapa tahu dengan keringanan tangan teman-teman semua untuk menekan like, menekan subscribe, insya Allah channelnya akan berkembang ya. Jadi ada video menarik juga. Ini pernyataan dari salah satu partai juga menyatakan bahwa Pak Anies kayaknya diminta dukungannya untuk mendukung salah satu partai dalam pencalonan gubernur ya DKI Jakarta. Jadi gimana, ada juga nanti di depan video-video yang menarik dari tanggapan para netizen ya. Jadi gimana video, silakan teman-teman. Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia videonya. Dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah ya. Jadi sangat sayang ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Saya kira gitu ya. Assalamualaikum. Luar biasa. Jadi itu ya tuh. Jadi nggak usah lah kita saling gontor-gontoran sama pendukung ya, karena para elit politik juga nih sebenarnya, kalau elit politik ini satu rumpun ya, satu saudara ya, cuma berbeda partai saja, tapi pada kenyataannya bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa, mereka satu suara ya. Jadi udahlah ya, yang sekarang lagi gotor-gotoran di jalan, demo apa segala macam, udah ya kita jalani saja, kita jalin dan lanjut kembali persaudaraan kita di Indonesia ini ya, biar Indonesia, negara yang kita sama-sama cinta ini akan semakin maju dan berkembang ya. Yuk kita saksikan lagi video berikutnya, apa lagi nih.
Tanggapan Usai netizen. putusan MK, Anies nyatakan siap bertemu Prabowo. Kami adalah teman demokrasi. Kalian aneh gak sih? Anies berbicara di kantor PKS ini ya. Anies mengungkapkan mengaku membuka diri dengan Prabowo setelah putusan MK terjadi tentang sengketa Pilpres 2024 ini. Apabila ada waktunya, tentu kita siap berdiskusi, bertukar pikiran, bertemu, kata Anies pada wartawan di kantor DPP PKS Jaksel hari ini. Anies juga menuturkan bahwa kompetisi Pilpres 2024 sudah selesai, ditandai dengan putusan MK. Selesai bertanding, akhirnya jilat ludah sendiri. Dan tidak sedikit pernah pun ada bayangan jika sebagai konsultasi yang nggak ada ujungnya. Ada ujungnya kemarin putusan MK, kita hormati, itu ujungnya, kata Anies ya. Capres nomor 1 juga mengaku setiap lawan dalam kompetisi adalah teman dalam demokrasi. Dalam demokrasi Kalah baru ngomong betul. teman di beragam komentar dari netizen. Awalnya, please Pak Prabowo jangan coba-coba, mending diskusi sama pohon pisang. Waduh. Ngasih nilai 10, 11 per 100 nggak taunya ngerti juga dapat jabatan. Namanya juga butuh uang. Pak Prabowo, please jangan diterima, yang ribetin aja nanti Pak. Serius Pak. Biar kita aja Pak nikmati kemenangan ini. Jadi gimana guys menurut kalian? Anies siap bertemu Prabowo jika diajak diskusi soal bangsa, kata dia ngomong di kantor DPP PKS hari ini. Agak aneh kan, habis bertanding ngatain orang, ngasih nilai orang, akhirnya pengen jabatan juga. Komen, mari kita diskusi ya guys. Begitu ya, tuh tanggapan dari para netizen. Boleh-boleh saja sih netizen sekarang menanggapi apapun statement dari Pak Anies ya, karena kemarin memang banyak yang kecewa, banyak yang mohon maaf, banyak yang nggak suka tiba-tiba kepada pasangan nomor 1 setelah memang di debat itu yang memberikan nilai yang begitu sangat, bagi saya sendiri sangat menghina juga ya. Kita tahu juga bagaimana perjuangan seorang Prabowo dulu itu memenangkan Pak Anies gitu ya sebagai gubernur. Dan ketika debat itu terjadi memberikan nilai kepada orang yang selama ini mendukung dia gitu kan. Ini adalah kekecewaan nasional mungkin dari para masyarakat Indonesia. Tapi sekarang ini setelah konsensus selesai, putusan MK juga selesai, ini beda nih ya, beda cerita. Jadi udahlah ya. Udah para pendukung apa, yuk kita selesaiin situasi yang panas ini. Kita lanjutin video berikutnya. Ini dia. Kalian mikir juga gak, gugatan MK sudah jelas ditolak, tapi kenapa pendukungnya masih belum terima? Nah, itu dia. Ini dia. Gimana? Dan yang seperti kita tahu juga bahwasanya Pak Anies Baswedan juga sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Begitu juga dengan Pak Ganjar yang sudah mengucapkan selamat juga kepada Pak Prabowo Gibran. Tapi entah apa yang ada di pikiran para pendukung-pendukungnya. Kalau kita lihat di banyak postingan seperti kumparan, kemudian postingan-postingan yang memang banyak sekali pendukung 01 dan 03. Di sana masih banyak ditemukan komenan-komenan yang saling menjelekkan satu sama lain. Seperti misalnya komen tentang Fir'aun yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan azab Allah, yaitu ditenggelamkan di Laut Merah. Karena memang kalau kita lihat Prabowo ini bukan nggak bisa dihentikan, dan memang faktanya Prabowo sudah kalah berkali-kali dan baru kali ini aja menang. Ada juga yang melihat kemenangan dari Prabowo Gibran ini mengucapkan istighfar. Saya curiga nih, jangan-jangan malaikat mengistighfarin balik nih. Astagfirullahaladzim, orang kok iri dengki terus sih. Padahal sebenarnya politik itu sangat-sangat santai. Buktinya pada tahun 2019 pendukung Prabowo mati-matian membela Prabowo, tapi kenyataannya Prabowo bergabung dengan Jokowi. Artinya mereka para pelaku politik itu sebenarnya sangat santai dan berteman, tetapi para pendukungnya nih yang sudah terlanjur terdoktrin. Tadi gimana menurut kalian? Ya itu dia ya, yang terlanjur sudah terdoktrin mungkin para pendukungnya. Tapi sebenarnya sih alangkah baiknya dan langkah bijaknya ya ketika kita memang apapun yang jadi keputusan, kalau kita memang mencintai bangsa dan negara ini ya, yuk rajut kembali. Kita rajut kembali persaudaraan itu. Fokus sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat yang baik, yang nantinya dengan harapan kita menjadi masyarakat yang terbaik ini adalah negara tempat kita berpijak ini akan jauh lebih besar dan jauh lebih maju ya, karena siapapun presidennya itu memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita terima saja guys ya. Kita lanjutin video berikutnya. Apa ini? Kami tim Abah segera pindah negara. Alhamdulillah tuh. Wis lega ati rasane. Muga-muga ndang pindah kabeh ndang ngalih teko kene. Yo, ben gawe riak-riak, gak gawe ben damai Indonesia. Karena kebenaran kalian iku yo gawe tuh ben nang Indonesia iki. Betul. Yo, pindah ndang ngalih teko kene, gak ngeriak-ngeriak Indonesia. Tapi nek prosoku, yo omonganmu koyo ngono ku mung apa gedap.
gedap brus. Iya, gedap. Awakmu belum ngomong kate pindah nang ndi. Gak ngerono semrimo. Paling wis nang kene-kene mulek kae. Soale opo? Kakean ngomong ket awal-awal wis kakean ngomong, banyak bicara. Kate pindah nang ndi gedap brus. Itu ya tanggapan dari netizen dan pendukung. Masih saja mereka tidak puas tuh para pendukungnya ini ya. Tapi sebenarnya sih terima atau tidak terima kalau sudah menjadi bagian dari negara kesatuan Indonesia ini, sebenarnya kita harus legowo ya. Pindah juga mau pindah kemana seperti kata Mas. Tidak ada yang nerima kalau otak keras, hati keras ini memang nggak ada yang nerima sebagai warga negara mana tuh ya. Nggak akan diterima gitu ya. Apa ini? Ganjar itu nggak rakus. Ganjar ya. Ganjar itu gak ngeragas koyok Prabowo Subianto. Aduh, jangan begitu. Masa iya kampanye pakai bansos yang tapi dari APBN malah dibanggain. Udah. Udah. Kok ye. Kowe iki nyapo to, Mbak? Enek masalah apa? Bibirmu kuwi lho wis nganti garing koyo ngono. Ngelak ngombe. Tak omongi. Nek ngeleh ki madang. Ora usah maido wong terus. Apa arep tak kei keripik budin, tak kei mie kering atau kacang asin, serpong, coklat, permen, bawang crispy, keripik. Promosi dia jualan dia. Atau arep mangan basreng sing pedes sing gak sepiro koyo cangkemmu, atau arep ngemil Nutella men legi gak pahit koyo uripmu, atau men marem mangan mie rendang mangan men gak gemeter melas ndeleng raimu, bibir pecah kusem, kurang ngombe, kurang mangan, kurang kasih sayang, kurang bersyukur. Nah kan masih saja ini menemukan beberapa handphone HP banyak yang hilang tuh ya. Ikut demo kayaknya maling juga tuh ya, banyak yang hilang juga tuh ya. Termasuk Anda biar sadar. Yuk sadar yuk. Tapi saya sering menyatakan apabila tokoh agama sama-sama nanti sama-sama dari surga dan surganya maka saya akan protes Allah. Dia akan protes Allah. Siapa Anda Pak? Siap. Siapa Anda Pak? Ya Allah. Itu dia. Sedikit-dikit membawa atas nama Allah gitu kan, memprotes katanya, memaksa para ulama ya. Dari video-video sebelumnya juga saya sudah sampaikan ya, jangan manfaatkan lagi para ulama, para habaib ya, mereka itu para orang-orang baik ya. Yang namanya orang baik itu ya, kalau kau sulut dengan fitnah, dengan kebencian ya, nanti takutnya para ulama ini bukan sakit hati kepada yang engkau benci, tapi sakit hati kepada engkau. Yang namanya ulama itu adalah, ini doanya sakti tuh ya. Jadi didoain Anda nanti kan, jadi apa yang engkau benci, apa yang engkau fitnah, itu akan balik ke Anda gitu. Itu jadi masalah itu. Jangan lagi manfaatkan para ulama ini ya. Gitu. Aduh, tobat Pak ya. Apa lagi nih? Saya minta keadilan. Anda ini kasih tahu abangku, kasih tahu dia. Minta keadilan apa Pangeran Madinah? Kasih tahu dia abangku. Karena jangan kelor, jangan bayam, jangan koro. Nah, kasih tahu abangku. Jangan kangkung. Info. Sekarang keciprat. Bersama Tole Gibran. Kasih tahu abangku. No kaleng-kaleng bos. Alinting alir acolek.
Prabowo tak jago. Kasih tahu abangku. Tuh. Gak tahu tuh orang Madura itu kemana itu. Info. Outer apale, atungkang, aklompang. Iya. Trot. Meledak. Boom. Alah, jengkel sekali saya lihat ini masnya ini, sumpah tuh. Kalau yang sama jengkelnya masnya tolong tulis di kolom komentar. Ini aduh. Benar enggak? Soalnya bukan apa-apa ya, seperti ijazah. Ya presiden sekarang. Ya Allah, untung aparat-aparat kita baik ya. Kalau ndak baik nih tidak ditangkap orang ini. Belajarlah dari kesalahan. Ini penyebar kebencian ini. Ya fitnah juga nih. Kuliahnya di luar negeri ya otomatis bahasa Indonesia terpaksa dipaksa untuk bisa karena materi kuliah itu disampaikan dalam bahasa Inggris. Ini pencemaran nama baik juga ini. Jadi, apa namanya, informasi bohong juga ini nih masuk nih. Sampai seperti sekarang inilah gitu, sampai-sampai nggak selesai gitu dalam sengketa, dalam persidangan gitu. Jadi pastiin lagi ijazahnya Gibran ya. Ini lagi tuh gratis dihina lagi misi-misinya itu Bapak Prabowo sama Mas Gibran. Ini orang yang bodoh, nggak ngerti kayak gitu. Terus katanya semua juga orang bisa masuk. Ya kalau ibu memang bisa lah, orang kaya. Tapi kan yang pelosok nggak punya, Bu. Yang pelosok itu kan orang ini nggak punya. Iya, untuk anak kecil. Untuk ibu juga, ibu kan orang sekolah. Untuk anak sekolah, Bu. Dari SD sampai SMA. Nanti kalau habis sampai kuliah, Bu, itu apa menguntungkan, Bu? Kalau ibu tahu tuh nggak menguntungkan apa? UKM para petani, peternak, nelayan, ibu tahu nggak kayak gitu? Jadi semua kan kebantu sama UKM itu. Maka ibu jangan suka menghina makan gratis, Bu. Iya, ada bilang demo tadi itu kemarin tuh demo katanya lebih baik katanya pendidikan. Kalau pendidikan ya itu udah dari dulu udah pendidikan. Dari zaman SD sekolah udah gratis. Hah? Zaman Soeharto. Ya kalau kalian sekolah yang di swasta emang nggak gratis, tapi sekolah negeri udah gratis itu dari zaman SBY, dari zaman SBY jadi presiden. Sekolah udah gratis, tahu nggak kayak gitu? Yang suka menjelekkan istilahnya makan gratis itu dihina bener perasaan. Katanya emang kebun binatang, emang kita kasih makan gratis itu emang amat buat binatang. Kalau manusia ibu terlalu menghina banget perasaan. Itu untuk manusia anak sekolah, Bu. Kenapa? Jadi kita tugas stunting, tau nggak? Ibu stunting tahu nggak? Ada gizi buruk. Nah, mumpung masih kecil, kita harus program itu dengan minum susu, makan makanan yang 4 sehat sempurna. Ibu tahu nggak kayak gitu? Jangan disamakan dengan binatang, Ibu. Kalau binatang mah apa aja juga dimakan. Berhubung yang jadi presiden dari Kubu 02, saya emang nggak ikut-ikutan bayar pajak. Biar pendukungnya aja yang ngerasain bayar pajak. Gak masalah kendaraan saya jadi bodong. Ya silahkan Pak. Toh si ijazah bodong aja aman-aman aja sampai sekarang. Aku cuma mau ngingetin Mission Impossible terjadi lagi di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Keluarga, di Mahkamah Kalkulator, dengan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan dari pemohon. Ya, secara logika memang sama tolak bahasanya ini. Karena nggak mungkin Raja Paduka Jokowi mau kalah, nggak mungkin Raja Paduka Jokowi mau dipecundangi. Ya emang Pak. Anaknya kan ada di situ, sedang diperjuangkan untuk jadi wakil presiden. Ya nggak mungkin lah mau kalah. Kan gitu. Mimpi kali kalau sempat kalah. Ini kan negara Konoha. Kalah ngeyel kan. Kalau di negara maju mungkin ini ceritanya. Ya inilah negara Konoha. Selamat ya untuk Raja Paduka Jokowi yang sudah menang dan sudah tercapai keinginanmu menjadikan anakmu menjadi wakil presiden. Selamat Raja Paduka Jokowi. Inilah kalau demokrasi
sudah berubah makasih menjadi demokrasi. Makasih. Kalau kita lihat dari video tadi, 2 video akhir tadi, bahwa yang pajak itu sekarang guys ya sekarang gitu. Sebenarnya pajak itu dari dulu juga. Siapapun yang jadi presiden kalau ndak ada pajak ya ayo berpikir normal lah ya. Itu juga tadi tuh ya, bahasanya sama. Sekali salah Jokowi, salah ini, salah itu, aduh, udahlah ya. Yuk, udah selesai nih ya, udah selesai semuanya. Tapi di akhir video selalu berpesan teman-teman tetap jaga persatuan, tetap jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai Indonesia yang begitu indahnya ini akan rusak dengan tingkah laku dan komenan-komenan kita yang gak jelas kayak gitu ya. Jadi sekian videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.